10 negara disebut-sebut sepakat mendesak agar Malaysia dicoret dari kompetisi di bawah naungan Asian Football Confederation. Isu ini meledak bukan karena kekalahan di lapangan, bukan karena drama adu penalti, tapi karena dugaan skandal pemalsuan dokumen yang menyeret 7 pemain. Vietnam dan Thailand dikabarkan menjadi pelopor tekanan. Netizen ramai bersuara. Sebagian bahkan menyebut situasi ini sangat memalukan. Atmosfer sepak bola Asia mendadak berubah tegang. Ini bukan lagi sekadar soal skor. Ini soal integritas. Pusaran polemik bermula dari tudingan bahwa 7 pemain Malaysia menggunakan dokumen yang tidak sah dalam proses administrasi kompetisi resmi. Dugaan manipulasi identitas dan kelayakan tersebut langsung memantik pertanyaan besar. Bagaimana proses verifikasi bisa lolos? Apakah ini murni kesalahan individu atau ada sistem yang gagal bekerja? Jika benar terjadi pemalsuan, maka pelanggaran ini tidak bisa dianggap ringan. Dalam konteks sepak bola internasional, manipulasi dokumen menyentuh ranah etika berat dan berpotensi merusak kredibilitas kompetisi. Namun hingga kini, belum ada keputusan final. Sidang disiplin berjalan berbelit. Pengumuman yang sempat dinanti publik belum juga keluar. Tidak ada vonis pencoletan, tidak ada pernyataan pembekuan keanggotaan. Yang beredar justru kabar soal kemungkinan sanksi administratif dan larangan bermain bagi individu tertentu. Artinya, jika benar demikian, yang terkena hukuman adalah pemainnya, sementara federasinya tetap berdiri. Disinilah bara konflik makin membesar. Tekanan regional disebut dipimpin oleh Vietnam dan Thailand. Dua rival klasik Malaysia di Asia Tenggara ini dikabarkan menilai kasus tersebut mencoreng reputasi kawasan. Bagi mereka, ini bukan sekadar rivalitas biasa. Asia Tenggara sedang berupaya meningkatkan kualitas dan citra kompetisi. Jika ada dugaan pelanggaran serius dibiarkan tanpa sanksi tegas, maka standar integritas bisa runtuh. Persepsi publik internasional bisa berubah. Dan dalam sepak bola modern, persepsi seringkali sama pentingnya dengan fakta hukum. Nama Football Association of Malaysia ikut menjadi sorotan tajam. Sebagai otoritas tertinggi sepak bola di Malaysia, federasi ini tentu berada di garis depan pembelaan. Narasi dari internal mereka terdengar tenang dan percaya diri. Mereka menekankan bahwa proses investigasi masih berjalan dan asas praduga tak bersalah harus dijunjung tinggi. Mereka juga diyakini akan berargumentasi bahwa jika ada pelanggaran, maka itu adalah tanggung jawab individu, bukan institusi. Fakta bahwa kantor pusat Asian Football Confederation berada di Kuala Lumpur sering dijadikan bahan perbincangan netizen. Seakan-akan faktor geografis bisa mempengaruhi keputusan politik olahraga. Tentu secara struktural, AFC memiliki komite disiplin independen dengan mekanisme tersendiri. Namun persepsi publik kadang berjalan di luar jalur formal. Kecurigaan, spekulasi, hingga teori konspirasi muncul di berbagai platform media sosial. Selain Vietnam dan Thailand, daftar negara yang disebut mendukung tekanan terhadap Malaysia cukup panjang. Uzbekistan, Irak, Iran, Filipina, Jepang, China, India, dan Laos ikut disebut dalam barisan tersebut. Totalnya menjadi 10. Jika benar solid, tekanan moral yang dihasilkan tentu sangat besar. Bayangkan jika negara-negara dengan reputasi kuat seperti Jepang dan Iran ikut menyuarakan keberatan. Artinya, isu ini telah melampaui batas ASEAN dan menyentuh reputasi Asia secara keseluruhan. Narasi yang berkembang di ruang publik cukup keras. Banyak yang berpendapat bahwa sanksi administratif saja tidak cukup. Jika 7 pemain benar menggunakan dokumen tidak sah, maka ada proses yang meloloskan mereka. Proses itu berada di bawah pengawasan federasi. Maka pertanyaannya, apakah tanggung jawab berhenti pada individu atau melebar ke sistem? Dalam hukum olahraga internasional, pembuktian unsur kesengajaan dan keterlibatan institusi menjadi kunci. Tanpa bukti sistemik, hukuman kolektif biasanya sulit dijatuhkan. Dalam sejarah sepak bola Asia, pencoretan permanen sebuah negara dari keanggotaan konfederasi adalah langkah ekstrim. Biasanya, sanksi berat dijatuhkan jika ada intervensi pemerintah terhadap federasi, pelanggaran berulang yang sistemik, atau manipulasi besar yang terbukti disengaja oleh institusi. Jika kasus ini terbukti hanya melibatkan individu, skenario paling realistis adalah larangan bermain, denda administratif, atau pembatalan hasil pertandingan tertentu.
Namun tekanan politik dari 10 federasi bisa mengubah dinamika diskusi di ruang eksekutif. Organisasi sebesar Asian Football Confederation tentu harus mempertimbangkan banyak aspek. Di satu sisi ada prinsip keadilan dan asas praduga tak bersalah. Di sisi lain ada tuntutan menjaga reputasi dan integritas kompetisi. Jika keputusan dianggap terlalu lunak, kritik bisa meluas. Jika terlalu keras tanpa dasar kuat, konflik politik internal bisa muncul. Dilema ini membuat proses terasa lambat dan penuh perhitungan. Malaysia sendiri diyakini tidak tinggal diam. Football Association of Malaysia kemungkinan menyiapkan pembelaan hukum dan administratif. Mereka bisa menekankan bahwa verifikasi dokumen melibatkan banyak pihak dan bahwa federasi tidak pernah melanggar aturan. Mereka juga bisa mengajukan argumen bahwa menghukum satu negara atas kesalahan individu akan menciptakan preseden berbahaya. Sementara itu, publik terus memanas. Setiap penundaan pengumuman memicu spekulasi baru. Ada yang menuding ada lobi politik. Ada yang percaya ini murni proses investigasi yang membutuhkan waktu. Media sosial menjadi arena perdebatan tanpa henti. Di satu sisi, ada suara yang meminta ketegasan demi integritas. Di sisi lain, ada yang mengingatkan agar tidak berburu-buru menghakimi sebelum keputusan resmi keluar. Jika nantinya sanksi hanya berupa larangan bermain dan denda administratif, kemungkinan besar gelombang kritik akan semakin keras. Negara-negara yang merasa dirugikan mungkin saja akan terus menyuarakan keberatan. Citra sepak bola Asia Tenggara bisa kembali dipertanyakan. Namun jika hukuman berat benar-benar dijatuhkan, misalnya pembekuan sementara dari kompetisi tertentu, itu akan menjadi preseden besar dalam sejarah AFC. Yang jelas, kasus ini telah melampaui batas pertandingan. Ini tentang reputasi kawasan, tentang standar kejujuran, tentang pesan apa yang ingin disampaikan sepak bola Asia kepada dunia. Apakah pelanggaran akan ditindak tegas tanpa kompromi? Ataukah akan ada ruang toleransi selama tidak terbukti sistemik? Hubungan Malaysia dengan Vietnam dan Thailand hampir pasti berubah. Rivalitas yang selama ini terjadi di lapangan berpotensi bergeser ke ranah diplomasi olahraga. Babak baru persaingan Asia Tenggara mungkin tidak lagi dimulai dari tendangan bebas atau gol menit akhir, melainkan dari keputusan ruang sidang dan pernyataan resmi federasi. Kini semua mata tertuju pada keputusan resmi dari Asian Football Confederation. Apakah mereka akan memilih jalan kompromi yang menenangkan situasi atau mengambil langkah tegas yang mengguncangkan peta persaingan regional? Satu hal pasti, apapun hasilnya, dampaknya akan panjang. Jadi menurut kalian bagaimana? Apakah pencoretan adalah langkah yang tepat demi menjaga integritas atau cukup dengan menghukum individu yang terbukti bersalah? Perdebatan ini belum selesai. Dan sampai palu keputusan diketuk, suhu sepak bola Asia akan tetap panas.